Halo, assalamualaikum brother. Ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Kali ini kita kedatangan seorang tamu dari wilayah Citayam Depok ya. Citayam Depok yang ingin membagikan kisah pengalamannya dalam menjelajahi pegunungan Halimun. Kebetulan beliau di sana ada sesuatu yang dicari. Sebenarnya yang dicari itu masih berhubungan dengan pekerjaan lah ya, pekerjaan ya. Berhubungan dengan finansial yang nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau gaib. Tapi beliau malah mendapatkan pengalaman yang benar-benar di luar nalar. Seperti apa pengalamannya? Habis ini kita dengarkan langsung dari yang bersangkutan. Oke, kita dengan Bang siapa? Bang Rusdin. Bang Rusdin, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi gimana, macet nggak kesini? Sedikit. Di Bang Rusdin keren nih, dia mau ceritain tentang Gunung Halimun. Jadi apa yang dialamin dia, gue juga pernah dulu bro. Jadi kabut halimunan itu dibuat para pendaki itu adalah hal yang agak menakutkan ya. Dan ternyata beliau mengalami dengan sudut pandang yang berbeda. Langsung aja kita dengar ceritanya dari Bang Rusdin. Oke Bang, awalnya gimana Bang lu di sana waktu itu? Mau ngapain sih sebenarnya? Awalnya gini, gue tuh dapet kabar dari temen bahwa ada satu komoditi yang bisa dimainin. Jenisnya buah. Buah apa itu kalau boleh tahu? Buah rotan? Iya. Untuk apa Bang? Dia bahan baku obat. Obat? Untuk herba dan farmasi. Tapi dikelola di Cina. Oh, untuk diekspor? Ekspor. Oke. Nah, karena nilainya bagus, cobalah main ini. Mulailah nih cari-cari. Nggak mungkin kan rotan ada di kota kan, gitu. Pasti kita harus ke pegunungan, pelosok, pedalaman, gitu. Cari sana sini, sekian lama lah. Singkatnya gua cari itu sekitar, karena nggak semua jenis rotan. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Ada satu jenis tertentu yang digunakan. Gitu. Nah, cari rotan hampir sekitar 4 bulan. 4 bulan? Iya, cari di mana nih barang ini ada. Oh, ke wilayah A, ke wilayah B, sampailah ke tempat ini. Tempat gitu. itu. Oke. Iya. Nah, selama pencarian itu, akhirnya ketemu lah nih kan sama saudara yang lama nggak ketemu, gitu. Karena kebetulan dia punya istri, orang di sekitaran desa sekitar dekat Gunung Halimun itu. Oke. Gitu. Mulai komunikasi mulai jadi gate lah ceritanya. Penunjuk jalan. Kita mau kemana gitu kan, mau desa mana. Guide lokal. Iya, nanya-nanya siapa yang tahu barang ini gitu kan. Nah, akhirnya 1-2 kali ke sana nggak ada masalah gitu kan. Karena instan kita cari barang belum fix ketemu. Turunlah dia ke bawah nih, kita ketemu di bawah tuh jalur Cigudeg. Iya. Iya, aku tahu gua. Ketemu di situ, kebetulan ada saudara juga dekat situ. Ketemu di rumah dia. Nah, dari siang sampai ke sore. Gitu. Nah, sore nih kita bimbang, kita mau ke Banten atau mau naik nih ke Halimun, ke desa-desa pinggir Halimun. Gitu kan, bimbang karena waktu makin jalan terus. Mutusin lah kita nih, hujan tuh tapi sore itu. Kita mutusin karena hujan juga, Banten terlalu jauh, kita mutusin ke Halimun. Nah, akhirnya setelah maghrib hujan agak reda, kita jalan dari Cigudeg bawah tuh jalan. Nah, yang saya alamin berapa kali gua ke atas, kali itu ketemu kabut setebel itu baru masuk dari bawah. Dari bawah udah atas kabut. Iya, dari bawah udah kabut. Jarak pandang motor waktu itu gua pakai motor Supra X, masih lampu kuning, paling sekitar 3 meter kali ya. Tebal banget itu gitu. Awal sih sebenarnya udah tapi mungkin biasalah di sini gitu kan, karena belum ngerti kan. Gitu. Nah, dari bawah ke atas itu perjalanan sebenarnya sekitar karena kondisi jalan pakai motor kurang lebih 1 jam 1 jam setengah ke lokasi yang kita mau tuju gitu. Nah, karena berhubung tambah kabut juga, kita nggak bisa kenceng bawa motor nih, lebih pelan lagi.
Makanya sekitar jam habis maghrib, tapi sekitar jam 7-an Sebelum Isya ada ya? Sebelum Isya kita jalan pelan. Akhirnya ngelewatin kabut, kita nggak bisa kenceng. Di atas malah kabutnya mulai redup. Iya, mulai hilang di perkampungan atas nih, di jalan desa yang atas nih. Nah akhirnya saya nggak lihat jam berapanya, dari jalan desa tuh kita masuk lagi nih, gua nih ke arah, saya nama desanya Cisarua yang kita mau tuju waktu itu berdua tuh. Nah kebetulan dia ini nih yang get nih kakak iparnya di Cisarua ini gitu, kalau dia bukan orang situ asli gitu. Nah nyampe masuk ke dalam ini, mulai masuk gang yang dari jalan desa ke arah Cisarua ini kan melewati beberapa kampung lagi kan. Di tengah jalan kan ntar kita ketemu perkampungan, terus ketemu kebun-kebun lagi. Ada satu trek, dia lewat jembatan, jalannya agak naik, nikung tajam, motor mati. Mendadak, tanpa sebab. Nah, motor mati, gua nggak begitu ngerti motor, coba disela juga nggak hidup, di starter apalagi, kita diem, sambil nelpon, nyari bantuan. Iya, sambil ngobrol, kondisi gelap, tengah-tengah kebun, mati bukan di perkampungan itu, jauh dari kampung. Gelap total iya, di depan, kampung di belakang udah jauh, gitu kan. Nah itu sekitar kurang lebih 1 jam, kita coba nih berdua, deh jajal. Gitu, dijajal kan nih. Nah nggak tahu kenapa sekali hidup langsung gitu kan. Lanjut nih perjalanan, belum masih hawa masih enak gitu kan, walaupun udah ada ganjil, udah ada dua keganjilan nih sebenarnya kan gitu kan, tapi hawa masih enak. Lanjut sampai ngelewatin berapa kampung lagi, itu ternyata jalan dicor, belum kering. Gitu, nggak mungkin kita terusin. Iya. Ya mau nggak mau mundur. Tanyalah nih sama si Get nih, kira-kira lanjut apa pulang? Dia bilang ya udah lanjut aja, lihat jam 10. Jam 10 malam. Gokil. Jam 10 lanjut aja katanya. Emang ada jalan lain? Ada. Karena gua kan biasa lewat jalan yang ini gitu. Cuman gua nih sebenarnya nggak tahu jalan yang tadi motor berhenti tuh. Gitu kan. Nah nanti setelah itu mundur balik lagi, ada jalan kata dia, kita ke jalan desa lagi nih yang bawah nih, jalan desa yang lebarnya nih, balik lagi ke turun lagi, bukan naik tapi turun lagi ke bawah sekitar 1-2 kilo, ada jalan setapak, jalan motor gitu, masih tanah lah dulu gitu kan. Itu sekitar pokoknya zaman itu 2016 HP masih susah. Orang daerah sana mohon maaf belum pegang Android. Iya. Gitu. Iya. Nah, naiklah kita nih, naik ke atas terus. Kurang lebih tuh perjalanan motor itu 4 kiloan lah, jalan kecil tuh. Jalan kecilnya. Jalan kecilnya. Jauh. Gitu. Itu ngelewatin kita di tengah-tengah kebun, kelapa sawit. Gitu. Gelap lah, nggak ada penerangan sama sekali. Nggak ketemu desa di situ, di jalan kecil itu. Sampai ketemu kita jalan gede memang, tapi baru dibangun. Belum ada aspal, masih tanah campur batu-batu kali yang gede. Iya, jadi motor tuh kan guncangannya pasti parah gitu kan. Kondisi hujan, dari mulai berangkat tuh udah kondisi basah jalanan kan. Naik ke atas kita kan udah nggak ketemu orang lah pokoknya, walaupun di atas nanti ada perkampungan, kita di jalan udah gak ketemu orang, udah jam segitu. Apalagi jam segitu kan kondisi habis hujan, daerah pelosok, habis maghribnya udah sepi gitu kan. Cuman memang karena belum ada feeling mau terjadi apa, ya kita jalan aja. Saya ini penakut nih orangnya nih, tapi karena ada teman saya jadi berani gitu. Akhirnya jalan udah nyampe di atas puncak jalan nih. Di situ ada kampung memang satu. Itu kampungnya nggak begitu besar sih, sekitar 30-50 rumah lah di situ. Satu-satunya kampung tuh. Kampung terakhir ya. Terakhir di atas itu. Karena kesana jauh, kesini jauh gitu kan. Udah lewat itu, masih jauh saya tanya kan. Lumayan kata dia gitu. Nah udah di puncak turun, saya tanya lagi. Ini masih jauh nggak turunnya?
Dia ngajak berhenti tahu-tahu. Gitu. Nah, di situ dia sebenarnya linglung gitu. Dia tinggal di situ bisa dibilang udah puluhan tahun ya, nikah sama orang walaupun bukan di desa yang kita tujunya, tapi kan dia sering bolak-balik ke situ kan. Nah, dulu kata dia, nunggu saya di atas nih, dia turun dari motor. Ngecek dia lah, ada di samping jalan yang besar itu yang udah kita turun sedikit tuh ada jalan tanah merah, nggak ada sama sekali batunya, tapi agak curam. Turun dia ke bawah. Emang kelihatan kayak jalan. Jadi seakan udah dipersiapin nih. Kita menuju ke situ tuh. Gitu. Padahal seharusnya sampai sekarang pun jalan tuh cuman itu, karena turun ke sini tuh nggak ada perkampungan. Oh, gitu. Nggak ada jalan itu. Nah, turun karena saya orangnya penakut, dia udah di bawah. Saya bawa motor nih turun ke bawah. Ngikutin. Nah, motor udah turun jalan curam, tanah merah, becek, iya kan? Udah nggak bakal bisa naik. Iya, mater Pak yang ada. Didorong pun udah nggak kuat karena lumayan tinggi itu turunannya, tanjakannya. Nyampe di bawah, akhirnya solusinya dia, ya udah tunggu sini kata dia, nyari jalan nih dia. Nah itu dia kelemahan saya, penakut. Nggak usah ditinggal sendiri. Iya. Lama ditinggal aja saya teriak-teriak terus manggil dia. Iya. Namanya Hendra. Tadi dia nyaut, kalau dia nggak nyaut saya teriak lagi, gitu kan. Terus saya tinggal motor. Saya ngeliat di arah ke arah depan kan, gitu kan, bukan naik ke atas tapi ke arah depan gitu. Jadi kayak apa ya sini? Ini turun gini, ini ada bukit nih, bukit agak nggak begitu tinggi gitu, kayak gundakan gitu kan. Nah di sini agak rata nih, tapi apa? Bala itu istilahnya rimba lah ya gitu, banyak pohon-pohon ilalang. Karena saya lihat dia ke arah depan, saya datengin dong. Saya datengin sambil teriak, sambil ngikutin suara pas saya teriak dia nyaut, saya deketin. Akhirnya ketemu nih, karena dia nggak terlalu jauh memang nyari jalannya. Ke depan nggak ada jalan, ke atas kita nggak bisa gitu kan. Akhirnya ke arah kiri telusurin sebentar, kurang lebih 100 meter, ada jembatan kecil dari kayu balok, sekitar 2 kayu. Karena memang bukan aliran sungai kayaknya, itu kayak aliran air apa sih, galengan lah kalau bahasa di daerah tuh. Kesini kali, balik lah kita nih ngambil motor. Ngambil motor, kita dorong motor sama sekali, jangankan nanjak, jalan rata aja kita nggak bisa naik. Saking licin ya? Saking licin dan saking apa, lengketnya tanah. Iya. Gitu. Mungkin kalau yang pernah ke arah sana tahu lah tekstur tanahnya kayak apa, gitu kan. Udah lewatin jembatan, jauh nih kita jalan sebenarnya. Udah kerasa capek karena dari habis maghrib kan. Perbekalan nggak bawa apa-apa. Nggak bawa makanan, nggak bawa air, karena kita nggak mempersiapkan untuk terjadi hal itu. Iya. Gitu kan, nggak tahu bakal kayak gitu. Uang bawa, banyak bawa. Mau beli sama siapa? Iya, itu dia. Karena memang mau belanja sesuatu kan, gitu. Mau beli barang. Akhirnya udah jalan lama, berhentilah dia nih. Capek dia pun kan, karena motor didorong. Gimana nggak capek gitu kan? Saya juga berhenti. Dalam hati udah nyerah. Dan saya ngomong, udahlah kita tidur di sini. Dengan rasa takut nih sebenarnya. Iya. Gitu. Saya takut sama hal-hal itu, dia takut sama binatang buas. Oke. Iya. Nggak bawa golok nih. Masih ada macan tutul cuy di situ. Macan tutul. Yang dia takutin malam itu malah anjing hutan. Nah, itu yang dia khawatirin. Kalau saya lebih ke, nah gue takut ada setan nih kan gitu. Padahal nggak taunya lagi dikeliling-keliling setan kan. Nah, udah berhenti istirahat sebentar. Saya mah udah nyerah, udah lebih milih tidur di situ, gitu. Yang bikin saya berani karena ada dia, gitu kan. Akhirnya setelah itu dia ngomong, yuk sebentar lagi kita ke depan. Karena pas kita udah lewatin jembatan, itu ada jalan lagi ke kanan sama ke kiri. Oke. Saya nggak tahu itu jalannya, lebar kayak jalanan mau dibikin kayak das, cuman nggak ada batunya, cuma jalan tanah, plong jalan tanah itu, ke kiri sama ke kanan. Untungnya dia pilih jalan ke kiri, karena kita nggak tahu kalau ke kanan tuh ya, gitu kan. Maksudnya nggak tahu, beda kejadiannya nanti kan, gitu. Entah kita masuk ke hutan belantara, entah apa, nggak tahu. Nah, ketika milih jalan ke kanan, memang nggak jauh nih dari pas ambil jalan kanan, kurang lebih sekitar 10 menit kita ketemu pertigaan.
pertigaan, kita langsung nengok ke kiri, nggak nengok kanan lagi tuh. Temu pertigaan gini langsung ke kiri. Ada gubuk yang deket perkampungan terakhir kita lewatin. Kelihatan, gitu kan, berarti radiusnya nggak jauh. Iya, masih kelihatan. Masih kelihatan. Oh, itu ada kita lewat situ tuh, gitu. Berarti kita alhamdulillahnya punya tanda, gitu kan. Lewat situ kita inget. Coba kita samperin, walaupun dia tuh udah bener nggak nih, bener, karena udah posisi nyerah sebenarnya. Udah lelah ya. Iya, udah nggak ada yang bisa, udah nggak ada energi lah, gitu kan. Akhirnya kita datengin, ternyata bener jalan itu. Kita balik ke arah perkampungan karena nggak jauh dari gubuk itu. Ada, nah yang anehnya, salah satu yang aneh nih, di perkampungan itu kita lapar, aus, kita cari rumah yang bentuknya model kayak warung. Pertama nih, kita ketok-ketok, nggak bangun, nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Berapa rumah tuh kita ketok, nggak ada yang keluar. Nyerah dong. Nggak tahu pikiran masyarakat di dalam rumah nih apa gitu, ada yang ngetok, apakah mereka takut atau apa, gitu. Sehingga nggak mau keluar. Tapi logika saya nih dengan beda, kalau Jawa Barat kan perkampungannya beda sama di Jawa ya, salah satunya. Kalau di Jawa kan kadang-kadang rumah berjauhan. Kalau Jawa Barat itu kalau ada satu kampung ngumpul. Jadi ketika ada sesuatu pasti gampang harusnya. Betul. Gitu. Rasa khawatirnya dengan ada suara-suara kayak gitu lebih kecil lah gitu kan istilahnya. Nah, sampai akhirnya ya nyerah, nggak dapat apa-apa gitu, nahan lapar, dan akhirnya kita tidur mau istirahat di pos depan gang kampung itu, di pinggir jalan yang gede batu tadi. Tank jam 12 pas itu jam 12. Nah, motor kita taruh tengah jalan, berharap ada orang lewat berhenti. Nah, salah satu saya takut anjing. Orang di pedesaan-pedesaan dekat gunung tuh biasa banyak piara anjing. Nah, memang guguk terus nih anjing sih. Dan masyarakat juga biasa di pedesaan, kalau anjing itu guguk terus keluar. Ada orang pasti. Iya, ini enggak. Gitu. Kita tidur di pos, anjing itu pasti guguk karena kita nggak kenal sama kita berdua nih. Baunya nggak tahu ya. Iya, guguk terus. Saya pegangan yang get tadi nih, pegangan terus karena saya takut sama guguk. Jadi tidur nggak tidur itu pun gitu kan. Suara motor lewat kita dengar, nggak berhenti juga motor. Nggak tahu ya kenapa bisa gitu istilahnya. Ya mungkin kalau motor orang melintas dari kampung mana mau turun ke bawah mungkin kan bisa berpikir takut begal lah. Tapi yang saya bingung warga, plus anjing bunyi biasa warga pasti keluar gitu. Karena setelah itu ketika kita ke daerah lain pun begitu kejadiannya. Setiap anjing berisik pasti warga keluar. Gitu kan, karena dikhawatirkan ada kejadian apa atau ada binatang buas gitu biasanya. Tapi ini enggak, semalaman itu anjing dari mulai kita di pos gonggong terus gitu. Dan sampai pagi kita nggak ditegur sama warga. Ada warga lewat? Warga lewat jam 6, warga udah mulai aktivitas, nggak ada yang negur. Dicuekin gitu aja? Entah mereka nggak ngelihat kita berdua nih di pos, entah memang kondisi warganya tuh di situ cuek, saya nggak tahu. Tapi di mana tempat biasanya kalau ada orang asing pasti ditanya. Apalagi di desa. Nah itu dia, itu kan kita kalau nggak nanya duluan, nggak nanya. Kita nanya apa? Ketika kita mau nanya jalan nih, yang gate ini masih bingung sebenarnya. Karena kondisi sudah pagi pun dia akhirnya nanya warga jalan mau ke desa Cisarua lewat mana. Gitu. Nah, ketika kita nanya baru warga ini jawab gitu. Jadi kalau kita nggak negur, mungkin kalau dibilang mungkin mereka nggak ngeliat kita kali ya kalau kita nggak negur dia, gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita negur dia dia nggak jawab, keterlaluan di setan bikin sampai kayak gitu kan gitu. Bener-bener di luar akalnya, lebih ekstrim lagi karena kita nanya baru mereka jawab. Gitu. Itu yang ada gubuk di depan seberangnya. Jadi kalau malam kita itu lewatin gubuk, turun ke bawah. Nah, yang pagi itu kasih tahu kita seberangnya gubuk. Nah, seberangnya gubuk itu jalan yang semalam kita lewatin. Kan kita patokannya nengok ke kiri gubuk, gitu kan, ketemu perempatan itu. Jadi gubuk itu di seberang tusuk sate jadinya.
pertigaan tuh kan, tusuk sate jalan yang kita tembus dari bawah nih. Nah, karena gubuk itu kelihatan dari pas nengok ke kiri, saya telusurin dong semalam lewat mana. Nah, akhirnya pelan nih jalan, pelan sambil udah motor bawa, gue jalan kaki, gitu kan. Sebelah kiri kita tebing, sebelah kanan kita jurang. Jadi jalan yang semalam kita tembus di situ tuh nggak ada. Jurang kurang lebih 3-4 meter. Dan harusnya itu nggak sulit buat saya cari jalan karena itu patokannya nggak jauh dari gubuk tadi itu. Patokannya kecuali jauh ya dari gubuk ya. Mungkin ada area yang kelewat nih. Gitu kan, loh kok ini nggak ada jalan ya gitu kan. Sampai masa iya gue terbang semalam? Iya. Kan gitu. Sampai situ gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya? Karena dia bukan tebing yang turun, tapi tebing yang curam. Tebing ya, bukan turunan gitu. Sepanjang jalan itu berapa ratus meter, pokoknya itu udah jurang semua. Gitu. Dan ini dinding kan, jadi jalan nih. Ini tebing kan, ini jalan, ini jurang. Jadi di antara tebing sama jurang. Nah, kita dari jurang ini sebenarnya muncul nih. Gitu, dari jurang itu muncul. Nah, karena mungkin kalau dihitung radius kurang lebih 100 meter atau 150 meter dari mulai kita muncul ngelihat ke gubuk itu. Karena nengok langsung kelihatan. Walaupun kondisi malam di atas biasanya karena habis hujan mulai cerah kali, agak terang lah sedikit, nggak terlalu kabut, udah nggak ada gitu. Makanya gampang nih, saya penasaran semalam dari jalan mana gitu, karena diunjukin sama warga lewat situ lagi gitu kan, berarti jalan yang semalam harusnya ada nih. Itu ternyata pas pelan-pelan sambil ngikutin jalan itu sampai ke rumah yang kita tuju nggak ada. Padahal dari sebelum ke rumah yang kita tuju ada perkampungan gitu kan. Istilahnya dari mulai gubuk ke perkampungan itu kurang lebih sekitar 3 kiloan. Itu nggak mungkin 3 kilo saya nelusin jalan. Karena tadi itu patokannya nengok kiri gubuk gitu. Sampailah ke Desa Cisarua nih. Biasalah namanya tamu harusnya malu, ya kan. Kebetulan dia lagi makan, ya kan. Sampai nggak perlu ditawarin, langsung minum, langsung makan. Udah kelaparan ya? Iya. Barulah ngomong. Semalam kesasar. Sampai akhirnya sama kakak iparnya, lu kayak baru tinggal sehari 2 hari aja di sini udah puluhan tahun masih nyasar katanya gitu. Dan akhirnya baru cerita ternyata di sana juga ada kepercayaan ketika kita dibuat seperti itu disuruh pegang kemaluan. Gimana cerita itu? Jadi sebenarnya yang Get ini udah nyadar. Gitu, cuma dia kan nggak mau cerita, dia tahu saya ini takut hal kayak gitu. Nah, si kakak iparnya lah udah tahu begitu kenapa nggak pegang kemaluan gitu. Nah, ternyata di posisi pas kita udah nyerah, saya udah nyerah, dia pegang kemaluannya. Oh, tanpa lu tahu? Tanpa saya tahu. Karena gua nih nggak tahu sejarah itu, cerita itu kan kepercayaan warga lah, adat istiadat mereka gitu. Nah, itulah yang dibilang si Get, makanya kita ketemu jalan. Oh, karena dia begitu mungkin dapat jalannya. Tapi kan yang jadi masalah gimana caranya motor nih sama orang bisa, ya kalau dibilang terbang lah gitu. Karena kalaupun orang nih nggak percaya, gua nih masih ada bukti sampai sekarang tuh jalan yang seberang gubuk itu udah di hot mix, udah di aspal. Tapi jalan yang jurang itu tetap jurang. Artinya sampai itu selesai pun nggak dapat jawabannya itu. Nggak dapet. Dari mana asalnya lewatnya? Pokoknya 2016 sampai terakhir kurang lebih 5 bulan yang lalu, gue masih lewat situ, masih tetap gue cari jalan itu. Karena gue penasaran, gitu. Gue masih masa iya ya gitu kan, terbang kok gak kerasa gitu. bisa sampai segitunya gitu kan. Kayak gitu tuh istilahnya, bisa sampai aduh kok bisa ya gue terbang ya gitu kan istilahnya.
Nah itu nggak habis pikir, gitu. Itu baru di pinggiran Halimun, gitu yang gue alamin. Belum di dalam. Oh, di dalam ada juga. Dalam, iya. Oh gitu. Di dalam ini bisa terbilang udah cukup lama sering keluar masuk Halimun. 2016 berarti sekitar 2018. Berarti ini aktivitas di Halimun ini udah berjalan. Udah berjalan gitu istilahnya. Udah berjalan dan memang warga pun tentang Halimun ini ada cerita-cerita yang banyak lah gitu. Itu kan cerita warga. Cuman ada satu lokasi untuk warga sekitar, bukan desa sih, jadi satu kecamatan hampir yang semua mepet ke Halimun di wilayah daerah situ tuh tahu lokasi itu dan mereka selalu ngingetin. Pokoknya jangan pernah ngedekat ke situ. Kenapa? Gitu. Gua nggak ngerti ya. Pokoknya seberani-berani mental mereka yang setiap masuk hutan, kalau yang disebut mereka itu namanya geligir putih. Apa? Geligir putih. Geligir putih. Iya, jadi dia model kayak tebingan gunung itu. Itu putih. Warnanya putih. Warnanya putih. Dia ada di aliran hulu Sungai Ciberang yang waktu itu banjir besar Banten. Bandang. Jadi kalaupun kemarin bandang sedikit, di Banten, gua nggak heran karena Ciberang memang sungai besar di hulunya. Itu. Nah, dari situ pokoknya wanti-wanti itu satu. Sama ada satu bukit di deket lokasi rekan kerja gua nih. Karena setelah itu gate gua nih udah enggak nih. Dia nih udah ada masalah lah, gua ketemu petani baru yang lebih menguasai medan gitu. Bener-bener dia masuk, kalau dia kan cuman antar gua ke situ aja udah kayak pedesaan. Itu udah kayak ketemu lah yang lebih menguasai medan. Dia bener-bener nguasain kalau dia. Nah, keluar masuk Halimun selama gua main itu, jadi ada satu kejadian di mana gua ke arah dibilang kalau sama lokasi penambangan Antam tuh di dalamnya lagi. Karena gue lewatin lokasi penambangan liarnya Antam. Gue lewatin lokasi itu. Jadi gue mau naik nih. Kebetulan ada nggak kenal mereka. Mereka punya cewek, orang kampung si Get. Gue nih rekan kerja gue nih gitu kan. Nah kebetulan mereka pas datang ke rumah ceweknya mau sekalian cari burung gitu. Nah gue bertiga mau naik gunung memang. Ya udah kalau mau ikut sekalian gitu kan. Tapi kita nginep gitu 1 malam. Nah perbekalan sebenarnya secukupnya, nggak cukup sih sebenarnya juga karena pulang kelaparan. Nah berangkatlah nih siang karena memang mau nginep. Kita kalau mau nginep pasti berangkat siang. Gitu karena dari perkampungan si petani ini ke lokasi kita parkir motor kurang lebih 1 jam. Jalan kaki itu kurang lebih 2-3 jam lah ke lokasi nanti kita ngecamp gitu kan. Kita kan nerabas jalan, cari jalan. Lewatin lah tuh lokasi penambang liar. Lewatin, naik terus ke atas ke pedalaman. Kita benar-benar ke dalam gitu, bukan di pinggiran. Kalau penambang kadang-kadang ada yang di dalam, tapi di lokasi itu nggak ada, justru di bawah jauh. Dari lokasi penambang aja masih 2 jaman jalan ke atas tuh, jalan masuk ke dalam. Nah udah, ya trek kalau buat yang pernah masuk Halimun, trek Halimun tau lah kayak apa. Gue pernah. Gitu kan, habitat pohonnya segala macamnya kan gitu. Sampai kalaupun ketemu hutan bambu di dalam gunung itu kan kita kadang-kadang masuk kaki aja udah sampai segini, ininya tebalnya kan gitu. Akhirnya naik naik bukit, dapatlah nih insting si petani nih, di sini kita ngecamp gitu kan. Kita ngikut dia karena dia yang tahu gitu. Udah sampai memang udah sore sekitar jam 5 tuh sampai bikin lah, kita nggak bawa tenda, namanya apa ya istilahnya berusukan lah gitu istilahnya, cari-cari dari daun-daun untuk jadi atap, bikin bivak alam lah. Iya, bivak alam gitu. Nah dan kita pasti cari lokasi yang dekat sama air, nggak mesti sungai tapi kayak mata air gitu kan. Ada yang penting ada aliran air kecil lah buat gampangin kita kalau butuh air gitu kan. Nah dari situ mulai nih kita bikin camp. Ada si anak yang mau nyari burung, dia malah nyari lokasi buat jaring. Oh dia ngejaring dia, masang jaring dia. Jadi nunggu sampai besok pagi kan dia gitu. Nah kalau gua bantu bikin camp sama cari-cari kayu buat
persiapan kita. Karena petani gua tuh kalau di hutan yang penting itu api. Buat ngindarin hewan buas. Betul. Itu api kita harus stok kayu, jangan sampai mati. Jangan sampai mati sampai pagi. Iya, setuju. Iya, kalau masalah garam segala macam enggak dia, tapi api paling penting gitu. Nah, dia walaupun gitu memang udah di tas tuh semua lengkap. Peralatan buat segala macam yang golok segala macam ada. Ya, sampai buat ngebakar kita bakar kan kadang-kadang karena Halimun hutan hujan, iya lembab, iya kan hujan terus pasti bawa karet ban biar gampang bakar kayunya tuh gitu. Nah itu udah selesai bikin, mulailah maghrib kan, biasalah kita sholat. Nah cuman ya itulah buat anak-anak gunung ngopi tuh paling enak bukan di kota, gitu. Sampai dingin sambil bikin camp kita ngopi itu paling enak ngopi. Ya, bener kan? Nah, udah api semua udah selesai maghrib menjelang malam, gitu kan kita ya ngobrol-ngobrol sebentar tidur akhirnya tidur. Nah ini saksi gue nih. Sweater ini, gitu. Gue tuh kalau di gunung nggak pernah tidur sebenarnya, tapi gini nih, cuma nutupin mata aja. Iya, tidur begini nih. Ini kalau gue kebawahin gak kelihatan, kadang gue naik ke atas ngintip gitu. Iya, ada apaan? Iya. Paham gue. Karena gue takut gitu. Nah, udah tidur, api nyala terus, gitu kan karena persiapannya udah buat pagi sampai pagi. Kan. Kita tidur baris. Itu yang ikut orang lokalnya nih, petani gue, dia berdua sama ponakannya. Yang orang Bogor ada sekitar 5 orang. Oh banyak ya? Banyak dia. Nah, sama gue berarti 5, 7, 8. Gue nggak jauh-jauh dari petani. Kalau gue nempel terus di samping dia. Tidur kayak ikan asin kita nih tidur. Nih api di depan nih, kita tidur gini kaki semua. Walaupun api nggak sepanjang kita tidur kan, gitu. Yang penting ada di depan kita api. Iya. Udah tidur, ya namanya di hutan nggak ada suara apa-apa kan, suara binatang liar aja kan, jangkrik apa. Nah itu pas gua ngintip kan dikit. Itu karena gua posisinya api itu lebih deket ke posisi gua dibanding ke posisi yang lain gitu. Dibanding ke posisi yang 5 orang itu, maksudnya yang 1, 2 nih masih deket nih, yang 3, 4 udah agak jauh dari api gitu kan. Nah pas gua ngintip ada yang lagi angkatin tangan iya, tapi posisi dia gini, kebelakangin, nyamping. Oh nyamping. Jadi muka ini aja nih yang kelihatan nih. Oke. Itu pakai kupluk. Nah, gua nggak takut karena gua lihat memang baju yang dipakai, walaupun kita nggak kenal kan kita inget karena perjalanannya lumayan baju lama, baju temen gitu kan, baju yang dari anggota kita nih gitu. Nah udah tuh nggak pikir macem-macem gua. Berjalan gitu aja malam itu sampai sekitar jam 4 subuh gitu. Kenapa tahu jam 4 subuh? Karena setelah kejadian gue lihat handphone gitu. Dan itu biasanya kalau di gunung kan udah mulai terang walaupun kita di lembah. Jam 4 ya udah kelihatan. Dia kalau malam itu gelapnya lebih dulu, terangnya juga lebih dulu kalau pagi. Itu suara kayak bom. Ada suara kayak bom. Jam 4 itu. Jam 4 itu. Bener-bener kayak bom keras. Boom gitu. Iya, karena ya gue nggak pernah dengar bom secara langsung ya, tapi petasan yang gede. Petasan teko. Iya, itu kalah. Oh gitu, kencang banget ya? Kencang sekali, gitu. Sekali itu, gitu. Nggak berkali-kali, nggak sekali suara doang. Gue nggak bangun, gue denger itu, gue takut sebenarnya, gitu kan. Walaupun ada kemungkinan kita nge-camp tempat agak nebing, gitu. Petani bangun. Karena dia bangun, gue ngintip kan, dia duduk gitu. Dia duduk, gue bangun, gue tanya, ada apa Kang? Enggak, katanya gitu. Gue rasa sih dia sebenarnya tahu gitu kan. Akhirnya dia jawab cuman, kayak pohon rubuh gitu. Cuman saya bangun, khawatirnya ada batu dari atas. Dia gitu, ngeredain guanya. Nah, oh ya udah, karena dia bilang gitu, gue ngerasa aman aja kan gitu. Nah kejadian yang malam gue lihat sosok ngangetin badan itu terungkap itu pagi ketika udah mulai pada bangun sekitar jam 6 mulai bangun-bangun satu-satu. Nah ada yang bisikin gue, semalam ada setan katanya.
setan dari mana? Gue bilang gitu kan. Di depan kita ada yang ngangkatin badan. Kata siapa? Orang kali, temen gitu kan. Gue juga ngelihat, gue bilang gitu kan. Yang disaruin kan, yang disamarin tuh teman yang tidurnya paling ujung. Seolah-olah dia. Nah, yang tahu itu bukan orang, temen yang tidur di sampingnya. Tahu ini ada temennya ada di sini. Iya, jadi pas dia nggak nengok ke samping, tapi dia ngelihat yang si sosok ini lagi ngingetin. Dia nggak nengok karena dia juga takut. Dia nyolek tangannya yang main. Nyolek ada gitu kan. Baru dia nengok kan. Berarti ini bukan orang. Iya. Dia diem. Gitu. Karena mungkin dia tahu lah ya di hutan gitu kan. Dia bangunin yang lain juga percuma, entah dia gimana gue nggak tahu karena gue nggak ngobrol langsung sama dia kan gitu. Cuman dari temennya nih yang cerita ke gue. Oh berarti semalam semuanya ngelihat dong. Gue ngelihat, petani ngelihat, dan yang satu juga ngelihat. Cuman semua berpikir itu tuh manusia. Kalau andai kata yang ujung gak cerita, Gak ada yang tahu gitu kan. Nah memang kadang ada cerita gini ya, kalau kita habis ketemu kayak gitu tuh ada hoki. Iya. Hampir hoki tuh sebenarnya. Kenapa tuh? Jadi setelah kayak gitu kita nyebar nih. Gue sama petani karena gue cari buah yang gue cari itu kan tadi. Gue cari itu, gue bertiga, mereka sambil ngelihat jaring mereka dapat apa gitu kan. Terus sambil mereka muter di sekitaran gitu. Dia udah dipesan jangan jauh-jauh dari camp itu kan gitu. Karena kalau bukan agak jauh nanti tetap balik lagi ke situ. Dia kan cuma nyari burung doang kan. Jadi ngandelin jaring aja. Ternyata kalau di jaring dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat kelelawar sama burung hantu. Burung hantu kecil tuh ada. Nah, cuman mereka pas mereka keliling di sekitar lokasi kepapasan sama menjangan, kijang. Kijang perempuan, memang kadang nggak ada tanduknya dan kondisinya tuh lagi lemah sebenarnya tuh kijang. Tapi karena mereka bukan orang lokal, jadi pas kepapasan si kijang kabur, dia kabur. Makanya gue bilang hoki itu sebenarnya kalau kepapasan sama petani pulang bawa daging. Iya. Nah kalau gue petani, gue bilang yang suara kayak bom itu, dia bilang pohon roboh. Dia kan tebang pohon tuh hampir sebesar ini nih. Pakai golok. Nah ketika pohon roboh tuh di hutan kayak gitu, nggak kayak yang semalam gue denger sekali getaran banyak suaranya krek gitu, banyak runtutannya. Tapi yang semalam itu cuma sekali dentuman gitu, bener kayak dentuman, kayak meriam lah kalau kita lihat di TV. Dur ya. Nah itu akhirnya dari situ gue nggak ngomong. Gue cuma bilang, Kang, kok pohon roboh begini suaranya nggak kayak yang tadi subuh? Dia tawa aja kan gitu. Nah, abis itu perbekalan mulai habis, memang nggak ini, kita buru-buru nih pulang. Buru-buru pulang, sampai di perkampungan baru diceritain. Biasa ada yang dilanggar dari kalian yang jalan itu ya. Nah, Ayan cerita kalau di gunung daerah sini kita nggak boleh patahin kayu ranting pakai kaki untuk bikin api itu, pakai dengkul. Oh, matahin begini, oke. Ya gue ngomong dong, kan gue nggak tahu. Karena gue nggak bawa golok kan, mereka kan masang jaring, gue kan bantuin dia buat persiapan perapian api. Gue patahin sama dengkul, gue yang matahin. Nah kata dia, selamatnya kita nggak terlalu jahil. Biasanya kalau udah ada yang dilanggar, kita sampai pagi pasti diganggu. Bukan cuman diem gitu, dia bahkan berisik. Yang pernah dialamin sama petani nih lebih parah. Cuma kalau mental dia kan udah berani sama kayak gitu. Kalau gua kan boro-boro gitu kan. Kadang gua cerita sama orang di daerah aja, gua kalau jalan ke perkampungan mereka nih malam-malam, gua ketemu begal sama ketemu setan, gua mending ketemu begal. Gua bilang begal ada tujuannya kan, mau ngambil motor, dapat motor dia pergi. Tapi kalau setan, gue pura-pura pingsan, bangun masih ada, gue bilang. Sampai ketawa petani kan, aneh nih orang gitu. Antik loh. Gue sering denger dua pilihan itu. Gue yang gue takutin ini bukan apa, begal. Kalau setan nggak ini beda. Yang gue takutin setan, kalau begal ya apa? Ini kebalik bro. Ini antik nih abang nih. Kalau setan kan mau takutin kita kan, kita pura-pura pingsan pun kita ngintip masih ada yang mau pergi dia. Halo bro. Oke.
Di situ tuh kata petani biasa kalau ada yang dilanggar, pasti sampai pagi kita diganggu. Gitu. Gitu. Pantangannya tuh di Halimun gitu kan. Dan dari situ tuh masih ada lagi tuh sebenarnya. Gua, nah kalau ini hampir semuanya petani sebenarnya. Tapi gua doang yang orang luarnya, gitu kan. Sampai orang tuanya si yang dekat sama gua nih, karena dia yang tahu jalan, umur kan jauh ya, orang tuanya sekitar umur 90-an. Gile. Ya, tapi masih kuat jalan tanpa sendal lagi. Gitu. 90. Nah, itu gua nggak tahu ya di atas tuh apa sih namanya, suara kucing tuh suara apa gitu. Karena pas sampai, gue di jalan udah sakit. Cuman kepercayaan mereka gue dibikinin air, tapi alhamdulillah gue sehat lagi. Padahal udah pucat muka, udah hampir lanjut apa pulang nih gitu kan. Akhirnya berhenti, dibikinin air, jalan lagi, lama-lama gue kelihatan sehat, akhirnya lanjut nih kan. Bikin gue sama si bapaknya nih yang paling tua bikin camp, berdua, yang lain cari barang, ya kan. Gue waktu itu 6 orang, itu sama gue 7, dan orang luar gue doang, yang lain lokal semua kan. Nah baru sampai mau bikin suara kucing. Kucing gimana tuh? Ngeong atau gimana? Ngeong. Tapi deket. Nah si abahnya ini cuma nyengir aja, udah katanya diem gitu. Yang paham dia ya. Iya, gue kan mau nanya ya, bah, udah diem katanya gitu. Gue digituin, masalahnya deket suaranya itu. Gue ngelirik kiri kanan kan, depan belakang kok nggak ada kucing kata gue kan. Gue juga nggak ngerti ya di hutan tuh ada kucing banget. Nah ternyata kalau suara gitu bukan kucing katanya, macan. Tapi bukan macan asli. Oke. Mereka nandain gitu, ada mereka di situ gitu, dengan suara yang nggak menakutkannya gitu, cuman ngasih tanda aja. Gua ada loh. Iya, ada gua. Nah itu Halimun tuh justru kalau di tempat gua biasa lokasi cari barang, mereka sama macan hitam nggak takut. Oh gitu. Karena pas gua kejadian yang tadi ada sosok tuh, besoknya gua balik lagi bertiga sama ada temennya si petani nembak. Jadi kalau ada di sana tuh kalau ada pohon kiara ya kayak sejenis pohon beringin berbuah, itu tempat burung makan, spot untuk nembak. Burung punai biasanya. Balik lagi kita nih, gue bertiga ke sana. Kok kemarin burung banyak sekarang nggak ada kan gitu. Dikeker-keker, ternyata ada pohon pakis gede tuh yang suka nempel di pohon. Karena di gunung tuh kan biasa gede-gede ya. Dia udah kayak sarang, buntutnya aja kelihatan keplak. Pantesan burung nggak mau pada nyamperin, ada dia gitu kan. Ada si macan kumbang. Ada si macan kumbang. Kata petani yang satu, tembak aja udah gitu kan. Tapi nggak ditembak gitu, cuman sambil bercanda. Mereka bilang kita kalau macan kayak gitu nggak takut, karena udah pasti macan beneran. Tapi kalau macan tutul, kita masih ada kekhawatiran dia macan atau bukan. Oh, gitu. Kadang-kadang yang gaib itu menyerupainya tutul. Iya, bukan kumbang. Gitu. Makanya kalau kumbang mereka kalau kejadian kepapasan terpaksa mau nggak mau gitu istilahnya. Tapi kalau macan tutul mereka sebisa mungkin menghindar. Tapi memang yang gue alamin juga tutul itu lebih pasti lari ada kita. Betul. Menghindar. Secara insting mereka memang menghindari manusia. Iya. Karena di lokasi yang berbeda, gua itu mereka tahu tapak baru sama lama, gitu kan. Cuman gua nggak dikasih tahu waktu itu. Padahal gua pengen foto nih. Ini ada spot buat orang kalau mau meneliti macan kan gitu. Jadi anak sama induknya ada 2 tapak soalnya. Cuman dikhawatirkan gua takut, gua nggak kasih tahu, gitu kan. Pas udah jauh dari lokasi baru dikasih tahu. Kenapa tadi ngajak buru-buru? Karena ada tapak itu, jadi nggak lama kita sampai mereka udah mulai pergi, gitu. Jadi ada insting juga mereka, gitu. Tapi kalau yang biasa kalau kayak gitu, dia bilang macan asli, gitu. Kalau macan itu pasti, tapi pergi pun katanya biasanya mereka nggak langsung pergi, kadang masih suka ngintip. Dia bilang makanya kita yang udah tahu ada jejak, kita yang buru-buru lari, menghindar gitu. Karena mereka belum tentu langsung pergi juga, kadang ya ngintip dulu dari kejauhan. Apalagi kalau macan itu lagi ngasuh anak, bro. Wah, itu galak banget pasti. Iya, makanya nah itu yang bikin dia nggak ngasih tahu gua, kan kurang ngerti ya sebenarnya kayak gitu. Yang bikin dia nggak ngasih tahu gua karena gua takut-takut, mungkin karena ada 2 tapak itu. Yang kecil sama yang gede, lagi bawa anak dia. Gitu. Gua bilang, gua mau minta dikasih tahu tuh pas dia cerita, gua bilang gua mau foto gitu kan. Barangkali bisa manfaat buat spot orang yang meneliti tentang macan kan, istilahnya. Nah,
Pokoknya halimun tuh nuansanya memang buat orang warga sekitar kadang-kadang tahu kapan kabut itu datang. Oh gitu. Mereka udah paham ya? Udah paham. Karena gue waktu itu buru-buru dari lembah naik ke atas itu kan untuk menuju perkampungan. Nyampe di atas bener kabut tuh mulai ada kabut tuh. Oh makanya langsung di situ gue baru tahu halimun tuh. Gitu bau halimun tuh kabut. Iya. Di situ. Kalau di kita di pendaki, bukan gue juga seneng pendaki ya. Namanya kabut halimun itu sebuah apa ya? Buat kita tuh hal yang menyeramkan karena banyak sekali kejadian-kejadian di mana kabut itu datang dan kitanya kurang waspada, akhirnya bisa ada yang tersesat bahkan hilang di bawah si kabut. Karena bisa apa ya, percaya nggak percaya sih namanya kita di alam ya, ada kabut yang memang berbarengan dengan hal-hal kayak gitu. Ya kalau di pedesaan sih nggak udah lumrah lah hal-hal kayak gitu. Maksudnya kita ternyata gue juga baru tahu mereka kalau mau masuk tuh pasti bakar sesuatu. Jadi istilah mereka yang tadinya mereka ngumpet-ngumpet dari gue, lama-lama gue tahu dong karena udah semakin deket kan. Akhirnya bakar apa Kang? Ini biasa katanya. Baru diceritain dong. Apa tuh? Menyan. Gitu. Kita mau masuk ke lokasi orang yang gak kita kenal, kita pamit. Iya, permisi. Kita izin kita mau ambil barang di lokasi mereka supaya kita juga nggak kenapa-napa, nggak disesatkan lah gitu istilahnya. Biasanya ini orang datang tempat gua udah ada sopan santunnya gitu. Dan itu pasti. Gitu. Kalau itu dilewatin pasti ada yang kejadian. Oke. Itu kejadian pasti karena gue cuman dapat isyaratnya yang ngalamin rekan petani karena gue sama kepala petaninya lagi jalan keluar gitu ke satu tempat lah gitu. Mereka naik ke atas cari barang, mereka lupa. Jadi bakar itu pun sebenarnya kalau udah lewat dari mereka udah punya nih sebenarnya. Gue kalau mau masuk lokasi ini mana pintunya, batasnya. Oh gitu. Iya. Buat mereka nih. Jadi kalau udah lewat batas, lu istilahnya lu udah masuk rumah gue tanpa izin, udah percuma lu salam. Oh, artinya kita pun kalau mau ngebakar itu sebelum sampai sini lu udah harus bakar. Kalau udah lewat juga, artinya lu udah songong kan gitu. Iya, gitu. Oke. Nah, itu kejadian gitu kan. Gue cuma dapat isyarat, ya tapi isyarat itu nyambung. Nah, mungkin agak nyambung sedikit sama geligir putih ya tadi. Ternyata di geligir putih itu sosok ular gede. Dari sana sebenarnya asalnya. Dari si geligir putih itu? Iya, si geligir putih itu. Ketika gue keluar, gue lagi di satu tempat yang sakral juga lah gitu ya. Ditelepon nih kepala petani, cepet pulang katanya gitu kan. Urusan belum kelar nih kan. Tapi gue berhenti, gimana? Udah lanjut dulu katanya. Tapi di depan gue itu ada ular sebesar sedotan aqua. Kecil warna kuning. Gue nggak tahu ular apa, tapi itu di atas batu nisan. Pas petani lagi ditelepon. Selesai ditelepon, gue nanya, kan gue colek, dia ngeliat juga. Selesai telepon, gue sama-sama nengok, udah nggak ada. Si ular tadi. Ternyata petani yang lagi di gunung, yang lupa tadi untuk pamit masuk ke dalam, itu pas cari barang, satu orang nih ngeliat ada buah rotan itu. Yang lain jalan terus, dia ngambil sendiri. Dia pakai jaket kulit, cerita dia. Dia pakai jaket kulit, pas dia ambil ada sarang lebah. Nah, karena ada sarang lebah nyerang dia begini nih. Sambil membalik ngebelakangin si pohon rotan ini. Pas dia buka, itu dia bilang di depannya ular nggak kelihatan palanya di mana, buntutnya di mana. Dia bilang saking gedenya gitu. Akhirnya yang bikin dia akhirnya kabur, itu ada suara nyuruh pulang. Oh, udah diusir lah. Iya, kata dia pas gue buru-buru pulang juga nih, buat konfirmasi kan, karena gue juga mereka kan cari barang buat gue, kalau ada apa-apa kan gue harus tanggung jawab juga. Iya, betul. Gitu. Kebetulan juga gue ada isyarat itu tadi. Pas gue juga nggak ngerti tuh kenapa bisa pas ada ular itu gitu, ular kecil tuh gitu, sekecil sedotan. Jarang lah kita nemu ular kecil segede gitu kan. Sampai sana mungkin dia baru turun dari gunung.
Pas gue nyampe, dia nyampe. Jadi baju masih basah. Bede bilang, gue lari, ini basah bukannya gue mandi di kali katanya. Keringet dingin. Kata dia, dan kata kepala pesantren, lah kenapa harus kabur, kan udah dari dulu udah diisaratin. Pasti nemuin kita gitu. Ada kepercayaan di situ. Masalahnya bukan masalah gue kabur takut. Kenapa? Karena udah disuruh pulang. Gitu. Yang bikin dia pulang. Nah kalau gue buru-buru ke sana, gue takut istilah bahasa sana sawan. Kalau kenapa-napa ya kalau sampai hilang ingatan gara-gara itu kan, waduh, tanggung jawabnya gue nggak tahu deh kan gitu. Nah itulah Halimun. Lika-likunya keren banget ya. Jadi nah bang ini bener-bener kayak kita ya, orang luar yang masuk yang akhirnya ketemu dengan adat istiadat setempat ya. Iya. Bang, ya Halimun kan 40.000 hektar kalau nggak salah. Gede banget Halimun. Iya. Orang gue kesana naik motor cross aja capek. Apalagi lu jalan kaki gile. Oke bang, ini berarti bisa dibilang lu ngalamin dari yang si jembatan itu ya, dari jembatan yang awal itu yang ibaratnya jembatan gaib lah bisa dibilang. Itu lu sendiri setelah itu tuh nggak ada kejadian apa-apa, artinya secara nggak langsung kayak saat teman lu itu megang ritual megang itunya itu dikasih jalan berarti ya? Kasih jalan itu. Berarti memang kearifan lokal itu benar-benar masih berfungsi di sana ya? Iya. Artinya kita juga di saat itu masih berjalan, kita juga jangan coba-coba untuk melanggar itu. Iya. Gitu. Ibaratnya lu di sana aturan sana, lu dan para tempat lain. Gitu. Iya. Dan memang pelajaran buat gue tuh, kalau lu udah berangkat di awal udah rasa nggak enak, ada hal-hal yang sekiranya pertanda lah. Iya, itu sebenarnya dari mulai tadi gue bilang kabut, nah itu yang tadi gue bilang motor gue mati, ternyata itu di atasnya kuburan. Nah dia nih nggak ngomong sama gue. Setelah pagi itu yang gue ke tempat saudaranya udah makan udah minum, baru dia cerita. Berarti udah bener lu ganti partner gaib lah yang lebih menguasai. Berarti ini bisa ngejerumusin lu kan? Kayak setengah ngerti doang. Iya. Oh gitu. Ada yang sebelum kita tutup nih bang, ada yang mau disampaikan nggak nih buat yang nonton? Ibaratnya mau pada kesana atau gimana? Ya pokoknya untuk pendakian Halimun yang itu karena bukan jalur ya, janganlah kalau sendiri. Dan nggak ditemenin orang lokal. Orang lokal iya, dan orang lokal pun lu memang harus benar-benar cari orang yang benar-benar paham treknya di sana. Karena tadi gue bilang bapaknya yang tahu jauh lebih tua, tahu lokasi situ pun masih belum ngerti tentang Halimun. Itu gue juga nggak ngerti gimana perhitungannya dia nih di Halimun tuh secara apa, gue nggak ngerti cara ngebaca lokasi Halimun tuh kayak gimana gitu. Tapi yang jauh umurnya aja hidupnya lebih dulu di situ, masih takut untuk masuk Halimun. Apalagi dia memang konturnya perbukitan yang hampir sama. Kayaknya gue tutup dulu ceritanya nih ya. Nih sebelumnya buat kalian yang pengen cerita kayak Bang Rusdin ya, Bang Rusdin nih orangnya funky deh, keren. Bener-bener kayak Bang Rusdin, lu bisa lihat nomor WA kita yang di sini dan lu bisa, caranya gampang, lu WhatsApp aja, kirim voice note, cerita gue nih kayak gini kisi-kisinya, kalau emang oke dan menurut kita bisa kita angkat, kita akan hubungin, kita akan atur janjian pertemuan. Kalau memang kalian bisa datang ke studio, alhamdulillah. Tapi kalau emang kalian nggak bisa datang, kita yang nyamperin ke tempat kalian. Ya enggak. Oke, terima kasih tutup bang ya. Yuk. Oke. Gue Arfi dari tim Jalan Malam dan Bang Rusdin. Makasih banyak nih. Gue juga makasih lo udah mau datang jauh. Mudah-mudahan juga ceritanya ada manfaatnya nih. Amin. Pelajaran buat teman-teman yang mau naik Halimun. Bye-bye. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah.